Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita udah kedatangan tamu spesial nih, gitu. Namanya Hamdan Putra Utama kalau nggak salah. Ya kan Hamdan, sorry ini kita nggak akan pakai CV-nya Mas Hamdan kayak gimana ya, karena aku juga tidak berhasil untuk mendownload gitu, tapi kita sama-sama tahu kayak yang udah disampaikan di Jarkoman ya, kalau hari ini Mas Hamdan akan berbagi tentang research and development sama kita gitu. Beliau adalah CEO, ini bacanya Breko atau Breso atau gimana Kak Hamdan? Breko. Jadi beliau adalah CEO dari Breko Management, Warjo Warning Group. Warjo itu singkatan warung hijau, warning itu singkatan warung kuning, teman-teman. Aku lagi nunggu bentar lagi ada warping gitu. Untuk dikunjungi khusus buat kita yang cewek-cewek gitu kan. Terus kita bakal bahas apa aja sih? Kayak kita akan bahas kenapa sih perlu diawali dengan R&D kalau bikin usaha, terus teknisnya tuh kayak gimana, terus hal yang perlu dihasilkan tuh kayak gimana. Nah, kita akan bedah lebih dalam sama Mas Hamdan ini. Jadi Mas Hamdan itu adalah orang yang ya menurut aku kapasitasnya nggak perlu diragukan lah ya gitu. Dulu beliau adalah teman banyak hal ya Mas Hamdan ya, teman organisasi, teman berantem, teman asrama, teman beasiswa gitu kan. Adik beasiswanya Mas Farhan juga, di sini ada Mas Farhan juga Hamdan. Hanif belum bisa gabung, iya Hanifnya belum bisa gabung kayaknya. Terus beliau nikah sama sahabat aku, salam buat Fidah di situ. Oke. Langsung nyaut sama Dede Kaila. Oke, silakan Mas Hamdan, waktu dan tempat dipersilakan, aku yang akan share screen bentar. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman dari Rumah Cendekia Boyolali ya, bener ya? Benar. Oke, terima kasih banyak. Ini mohon maaf banget, untuk pertama ini lokasi saya agak kurang proper untuk rapat meeting online karena ya keterbatasan tempat yang ada gitu. Jadi kalau nanti misalkan ada suara-suara yang mengganggu, ini aja dicat aja, nanti kalau misalkan nggak jelas minta diulangin gitu aja. Jadi itu aja sih mungkin yang pertama. Terus kemudian terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ini langsung aja masuk ke materi kayaknya, Ra. Oke, siap. Iya, karena waktu cuma 20 menit, jadi langsung ke materi aja. Oke. Jadi terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Hari ini saya mungkin sharing aja, jadi terkait dengan dunia ke research and development gitu. Dan saya rasa teman-teman di sini sebenarnya udah familiar dengan aktivitas ini. Hanya saja mungkin barangkali secara saintifik dibahasnya seperti apa, secara praktikal kayak gimana. Nah, itu yang nanti mungkin coba saya sharing. Yang saya sharing ini sebenarnya kalau dari materinya saya ngambil dari buku gitu. Bukunya judulnya The Corporate Startup. Itu karyanya Dan Toma dan teman-temannya gitu. Emang namanya Dan Toma gitu ya. Jadi saya ngambil dari situ capturean gambarnya gitu. Ini seenggaknya membantu untuk nanti sharing, nanti terlebihnya sharingnya saya gitu di dunia kerendian, terutama di bisnis kuliner gitu. Kebetulan saya di ini bisnisnya restoran, jadi yang saya urusin di situ dan saya sharingnya nanti contohnya di sana gitu. Nah, kemarin sih dikasih tornya sama Mbak Ara, itu di komunitas ini mau bikin namanya brandnya Bulbi kalau nggak salah ya. Nah, Iya, Bulbi Shop. Ya bener ya, Bulbi. Ya, itu kita lihat menarik banget itu. Dan tak kira ini masih relate kok gitu. Walaupun contohnya bisnis rumah makan dan makanan dan produknya teman-teman kan kayaknya nggak bisa dimakan ya. Gitu. Jadi masih bisa diambil intisarinya. Gitu. Oke, langsung saja kalau gitu di slide pertama. Jadi sebelum masuk ke teknik tentang R&D-nya, gitu. Jadi di sini saya ingin ngingetin, mungkin barangkali kemarin Mbak Dita udah ngasih materi ini kali ya. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi ini adalah siklus hidup produk. Jadi suatu produk itu punya siklus hidup dari yang introduction, dia keluar, terus kemudian dia nanti tumbuh, terus kemudian dia mature. Mature itu secara penjualan dia udah puncak-puncaknya. Nah, dia nggak punya pilihan lain kalau
nggak diinovasi produknya, ya dia akan turun gitu dan akan hilang gitu. Dan kasus-kasus yang mungkin sangat sering terjadi ya handphone sekarang luar biasa sekali, siklus hidupnya pendek banget gitu. Dari dulu 5 tahun, sekarang mulai geser ke 2 tahun, dan bahkan sekarang 1,5 tahun tuh orang pengen ganti HP gitu ya. Nah, dan cara analisisnya, cara kemudian bisa survive-nya gimana? Ya kemudian memperbanyak inovasi yang di perusahaan itu harus di manage gitu, di manage betul-betul. Kalau ini grafik ini menggambarkan satu produk aja. Jadi kalau misalkan produknya pengen tetap di atas, itu berarti pas di fase growth itu memang harus sudah mikirin lagi produk mana yang kemudian akan menggantikan produk yang saat ini sudah eksis gitu, udah berjalan nih. Nah, di fase growth udah harus muncul dia. Itu udah harus muncul, terus kemudian supaya nanti nggak ada fase decline-nya gitu, atau fase decline-nya nggak jauh-jauh amat gitu, nggak jauh-jauh amat, sehingga secara sales atau penjualan dia akan tetap di atas gitu. Atau kalaupun tidak, produknya nggak ada yang digantiin gitu, nggak ada yang digantiin, ya berarti memang harus ada penambahan fitur dari produk itu gitu. Kami pun di rumah makan juga menambah fitur produk-produk yang kami jual gitu. Jadi setiap setahun sekali itu biasanya kita mulas lagi nih produk biar menarik lagi, ditambah apa gitu, added value-nya. Karena makin kesini harga inflasi juga kadar inflasi juga naik gitu ya. Kalau kita hanya sekedar naikin harga itu kayaknya sayang banget gitu kan, kalau nggak diimbangin dengan nilai produknya yang naik juga. Oke, lanjut Mbak Ara. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sedikit form yang diagram yang menggambarkan secara umum perusahaan yang berfokus pada inovasi itu bekerja. Jadi kita lihat dari bagian atas ya, di strategi inovasi itu ada kata tesis inovasi dan portofolio inovasi. Maksudnya tesis inovasi ini sebenarnya adalah arah inovasi perusahaan itu mau diarahkan kemana gitu. Jadi udah harus jelas dulu. Jadi ini udah menyelesaikan why-nya perusahaan itu berdiri gitu. Jadi arah inovasinya akan kemana nih dari perusahaan itu. Misal kalau misalkan kaos, dia akan mengembangkan marketnya kemana aja gitu. Rencananya ke depan. Mungkin market pertama dibidik anak muda. Setelah anak muda nanti ke arah orang tua dan seterusnya. Jadi memang arah inovasi itu udah harus jelas dulu. Karena kalau nggak jelas arah inovasinya, nanti produk R&D-nya nggak punya acuan gitu. Nah, terus kemudian yang kedua terkait portofolio inovasi. Nah, portofolio inovasi ini berkaitan biasanya kalau perusahaan yang memang udah berdiri lama gitu. Jadi harus didata juga perbaikan apa yang kemudian sudah dilakukan di perusahaan itu. Gitu. Misal kalau saya di rumah makan dulu pernah inovasi namanya serundeng rempah gitu. Jadi awalnya biasanya ayam goreng. Ya kalau misalkan beli nasi ayam goreng ya di tempat saya, itu nasi, ayam goreng, terus kemudian ada sambal, ada lalapan gitu. Nah, sekarang kita tambahin serundeng rempah itu supaya ada added value-nya gitu. Jadi benar-benar orang ngerasain, oh ini ayamnya ayam rempah nih gitu. Jadi beda dengan yang lain. Nah, tapi rempah itu nggak dinaikin di harganya gitu, nggak dikenain biaya. Kalau nambah aja gitu, kalau nambah ada biaya Rp3.000 per porsinya, per porsi rempah itu biasanya cukup buat satu orang makan. Nah, itu masuk ke portofolio inovasi, nambah serundeng rempah gitu, dan yang lain-lain. Oke, terus di tengah itu ada hipotesis kecil banget tuh tulisannya ya, sebelum ke praktik inovasi. Hipotesis. Jadi di situ memang rata-rata perusahaan gede itu nggak riset banget sebenarnya ya. Jadi di situ ngandelin hipotesis gitu. Jadi dia punya gagasan, oh kalau kemudian ke depan kira-kira market butuhnya ini. Validasi marketnya nggak scientific banget. Jadi masih banyak instingnya. Gitu. Jadi hipotesis ini. Tapi kemudian pas di praktik inovasinya, nah di situ ada diagram, nanti tak jelasin di bawah, agak susah juga sih yang bagian ini ya. Jadi ada siklus namanya adakan, terus kemudian diujikan, nah terus kemudian dipelajari, terus kemudian dikembangkan. Oke, sebentar saya iklan dulu. Ayolah, sama ibu. Oh iya,
Iya. Oke. Nah, terus kemudian setelah itu produknya dieksperimen, gitu, dieksperimen ke pasar, ke market ya, gitu, ke market. Jadi memang benar-benar diuji coba. Uji cobanya bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Jadi memang sampai benar-benar marketnya fit dengan produk yang kita kasih, gitu, atau gagasan yang nanti kita munculin. Nah, terus setelah itu ke bawah coba, gitu, ke bawah dikit, terus kemudian nah di situ ada fungsi iterasi. Belum, gitu, masih di gambaran tadi. Nah, di situ ada fungsi iterasi, itu memang pengulangan yang lazim dilakuin banyak perusahaan gitu. Jadi kayak misalkan di kami pun sama, kita pernah berhasil, pernah gagal juga ketika mengembangkan produk ayam gitu. Jadi ayam gorengnya yang sekarang ada itu pas kita menguji coba serunding rempah itu salah satu yang berhasil. Jadi market nerima dan kemudian sampai benar-benar responnya itu pas gitu. Tapi bikinnya serunding rempah ini juga berkali-kali. Jadi sampai teksturnya ataupun kemudian rasanya itu cocok sama market gitu. Jadi memang kita uji coba ke pelanggan gitu. Setelah uji coba kita tim risetnya, oke, gitu, kita kasih beberapa opsi, terus kita kasih ke pelanggan pilihnya yang mana gitu. Nah, kita cari titik tengahnya. Barangkali bahkan yang kita kasih itu juga nggak diterima-terima banget gitu. Jadi kayaknya bagusan gini sama ini deh Mas gitu. Nah, beberapa masukan itu yang paling umum gitu, paling umum, suaranya paling banyak itu yang kita adopt gitu. Jadi yang kita adopsi untuk dilakukan perubahannya dari saran-saran itu. Oke, dari kemudian proses iterasi inovasi ini, kemudian kita akan dapat data gitu, bagaimana suatu ide itu bisa bekerja gitu. Jadi ide-ide mana yang kemudian ngasilin duit, ide-ide mana yang gagal, ide mana yang kemudian masih ditunda gitu. Nah, itu kan jadi data. Terus bisa minta tolong digeser, Mbak, gitu. Tolong digeser ke sebelah yang gitu, di akuntansi inovasi. Sorry, nah, di akuntansi inovasi. Di sebelahnya. Bentar, macet. Ya, digeser ke kanan ya. Iya. Digeser ke kanan. Oke, sip. Nah, jadi di situ ada akuntansi inovasi dan kerangka inovasi. Nah, kerangka inovasi tadi berhubungan sama tesis inovasi tadi. Jadi akan bentuk puzzle sebenarnya teman-teman gitu ya. Misal teman-teman pengennya nanti ngeluarin produk ini dulu gitu jadi. Nah, terus kemudian nanti akan ngitung tuh seberapa efeknya produk ini. Terus kemudian kalau nggak ngefek, kapan di take down, kapan kemudian diganti sama produk yang baru. Nah, itu benar-benar dihitung secara perduitannya gitu. Seberapa menguntungkannya, dan inilah yang kemudian masuknya di manajemen inovasi. Dan ini tim R&D banget yang kemudian harus kendaliin ini sebenarnya. Nah, dengan berkoordinasi dengan tim akuntan atau tim finance yang saat itu bekerja. Kalaupun tidak ada divisi R&D, ya dirangkap-rangkap lah. Yang penting fungsinya jalan gitu. Saya pun juga di Breko Manajemen itu nggak ada orang R&D yang murni divisi R&D itu nggak ada. Gitu. Jadi CEO rangkap R&D, CEO rangkap R&D, orang dapur rangkap R&D, dan seterusnya. Oke, silakan dilanjut. Oke, nah di sini minta tolong dikecilin, Mbak. Saya akan lebih fokus di kegiatan R&D-nya, yaitu di diagram adakan, ujikan, pelajari, iterasi, dan kembangkan. Emang namanya gitu, guys. Jadi agak panjang, ini buku terjemahan, jadi emang benar-benar apa adanya terjemahannya kayak gitu. Jadi pertama memang kita ada fase mengadakan ide, atau bahasa kerennya brainstorming. Brainstorming juga banyak metodenya ya, gitu. Kalau teman-teman tahu desain sprint, atau kemudian tahu FGD, atau tahu LGD, itu adalah salah satu metode untuk benar-benar ngumpulin ide yang kemudian ditata, yang mana kira-kira nanti cocok dengan kebutuhan dari market. Tuh. Terus setelah itu ke bawah ada fase ujikan. Itu fase diuji, memang diuji lagi ke market. Kira-kira market nerima nggak? Atau responnya kayak gimana? Gitu. Jadi responnya aja harus kita pelajarin. Gitu. Terus kemudian nanti dipelajari. Nah, nanti akan ada 2 kemungkinan nih. Gitu. Kalau misalkan gagal, diiterasi lagi. Diiterasi untuk diperbaiki lagi, setelah diperbaiki, tetap diujikan lagi. Jadi sampai benar-benar orang itu nerima. Gitu. Market kita nerima. Nah, terus kemudian, atau kalaupun kita produknya baru, belum ada marketnya, seenggaknya orang yang mewakili market. Gitu. Jadi bisa ke 5 orang yang itu dari kalangan tertentu, yang itu marketnya memang kita bidik. Misalkan kita bidik marketnya orang ASN, atau kemudian pelancong, gitu. Jadi memang pas lah gitu untuk kita ambil sudut pandangnya. Nah, setelah itu kalau misalkan dia lulus gitu dan sudah sesuai dengan marketnya,
Jadi ada di fase kemudian dikembangin gitu. Jadi udah masuk lagi fasenya. Itu untuk kemudian biasanya dibikin prototype gitu, dibikin prototype yang nanti tetap diuji lagi gitu, tetap diuji lagi atau udah masuk ke fase penjualan yang kira-kira udah bisa ngasih duit. Tuh. Oke, silakan dilanjut, Mbak. Oke, nah di sini agak rumit-rumit dikit gitu. Ini sebenarnya ada penjelasan dari diagram tadi. Gitu. Jadi ini lebih spesifik untuk ngasih tahu di setiap fase itu sebenarnya kegiatan ngapain sih gitu ya. Nah, yang pertama ini nanti bisa teman-teman pelajari sendiri. Yang tak sampaikan ini adalah nyingkat gitu, nyingkat istilah-istilah yang supaya nanti kita bisa mudah mengerti. Karena memang bahasa terjemahannya mentah banget gitu ya. Mentah banget. Tapi buku ini begitu berharga banget untuk kemudian jadi panduan kegiatan R&D di perusahaan teman-teman. Nah, jadi pertama kita mengadakan ide. Di situ ada mengumpulkan, memilih, dan mengkaji. Jadi memang kita ngumpulin dari berbagai macam perspektif yang dari tim kita, idenya apa aja. Itu memang ditampung dulu semuanya. Setelah itu baru dipilih, diklasifikasi. Kira-kira idenya bagian mana? Gitu. Sebentar ya, nanti kita. Gitu teman-teman, sambil nunggu Mas Hamdannya siap, boleh banget nyiapin pertanyaan ya, nanti di akhir kita ada sesi tanya jawab. Oke, sebentar. Ya, lanjut ya. Oke, jadi mengumpulkan, nanti kemudian dipilih gitu, dipilih bagian ide di mana yang kemudian sesuai klasifikasi. Jadi ada prioritasnya, ada prioritasnya. Nah, terus setelah itu dikaji. Dikajinya itu benar-benar dianalisis, kira-kira nih ide menguntungkannya di sebelah mana, merugikannya di sebelah mana, repotnya di mana, itu dikasih bobot semuanya. Itu dikasih bobot. Misal kalau di tempat kami kita ada list sekitar 50-an ide yang sekarang jadi ada di bank kita gitu, di listnya kita. Nah, itu macam-macam gitu ya. Ada yang kemudian kita mau bikin menu baru gitu. Sekarang kita lagi godok namanya menu gudeg yang baru gitu. Jadi ada menu gudeg yang kemudian kita mau relaunch lagi karena dulu sempat kita tarik. Terus kemudian tehnya Warjo itu mau dibikin lagi yang memang lebih baik karena ternyata yang ngiru udah banyak gitu ya, di Bangka Belitung ini yang ngiru udah banyak. Terus kemudian kita mau masuk ke market Jabodetabek, dan itu kalau pakai teh yang ini udah biasa banget. Jadi harus benar-benar kita riset lagi itu percampurannya. Terus juga kita masih ngedevelop kemarin kita sempat bikin varian bebek agak banyak gitu. Awalnya cuma satu, bebek goreng gitu, bebek bakar gitu, satu jenis. Tapi kemudian kita, karena ternyata sulit banget cari supplier yang ukurannya sama kayak standar kita yang sudah, akhirnya kita nyari varian-varian bebek yang bisa di split tapi masih bisa diterima market. Misal bebeknya ukurannya separuh, yang itu bebeknya kecil tapi bisa dijual. Itu kita namain bebek muda. Kalau teman-teman ke Bebek Kalio mungkin udah tahu ya, karena memang kita benchmarking ke sana gitu, untuk jualan bebek. Ada juga bebek utuh gitu. Sebenarnya bebeknya nggak sesuai spek, tapi karena kita susah banget cari bebek, ya udah kita kaji bener-bener dan marketnya nerima. Karena kalau udah memang ternyata orang maniak bebek, gila bener, harga berapa dibeli ternyata. Gitu. Jadi kita mengakomodir pelanggan yang semaniak itu sama produk yang sudah kita bikin. Tuh. Nah, itu di tahap pertama untuk mengadakan ide. Terus kemudian yang kedua adalah menguji ide. Jadi untuk menguji ide ini kita pertama adalah terkait dengan masalah. Jadi memang kita pastikan benar pelanggan kita atau kebutuhan atau market kita itu tahu atau memiliki masalah yang mana. Yang kedua, nyambung ke yang kedua, kita punya solusi terhadap masalah yang mereka derita. Jadi memang kita hadir untuk ngasih solusi. Jadi pastikan benar-benar solusinya itu sesuai dengan kebutuhan yang pelanggan minta. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, bagian bisnis. Pastikan kalau misalkan produk itu udah benar-benar fit dengan marketnya, itu market udah jelas-jelas membutuhkan produk itu, kita bisa tahu ngolah duitnya. Gitu. Jadi bikin produknya disederhanain, terus kemudian ngeset marginnya, terus kemudian nanti ngeset gaji, terus kemudian ngeset biaya operasional dan lain-lain, itu yang kemudian pastikan itu benar-benar menguntungkan. Jadi kalau nggak menguntungkan akhirnya nggak bisa tuh kemudian jadiin bisnis gitu. Pada akhirnya produknya hanya sekedar inovasi aja. Nah jadi tim R&D memang bekerjanya sedetail itu untuk kemudian bisa membuat produk yang memang benar-benar menguntungkan buat perusahaan. Tuh. Nah terus kemudian
di tahap selanjutnya ini adalah pilihan gitu ya, yaitu mengembangkan ide atau memperbarui ide. Kalau misalkan ternyata produknya sudah fit dengan market, itu dikembangin idenya. Yang pertama yaitu menyempurnakan, gitu, menyempurnakan. Jadi yang udah fit sama market nih, gitu, akhirnya disempurnain. Kayak misalkan kami dulu pas ngecek sebenarnya rempah itu kita benchmarknya ada di NTB, di sana ada yang jual ayam goreng laku banget, keras banget. Dan di situ orang tertarik di situ gara-gara serundeng rempahnya gitu. Ternyata bukan dari serundeng kelapa, itu memang benar-benar rempah-rempah, di situ dicampur semua sama bumbu-bumbu, dan itu ternyata menambah selera makan. Nah, kami pun kemarin dulu, ini ada nih gitu, dan kemudian kita ujiin, ternyata kita bikin ngasal dulu, ternyata ini bisa nih nambah selera makan kalau memang rasanya benar-benar enak. Akhirnya baru tuh kita sempurnain rasanya enak, dan kemudian kita setting HPP-nya, kita kemudian bikin rantainya gitu, kira-kira nanti segi bisnisnya kayak mana, dan sampai ujung. Kalau di prakteknya kami itu selain dijual di outlet itu sebagai pendamping makan, kita juga jual itu sebagai produk kemasan gitu. Jadi orang ini produknya enak nih gitu, saya mau beli banyak, ini Pak ada produknya kemasan gitu. Jadi Bapak kalau misalkan buat stok di rumah ada nih gitu. Dan sebagian juga udah kita jual online, tapi memang belum kita seriusin banget karena memang belum ada alokasi waktu untuk ke sana gitu. Karena model bisnisnya beda banget dengan model bisnis outlet gitu. Nanti kita akan masuk ke sana di bagaimana mengelola model bisnis yang tepat untuk produk yang udah kita inovasiin. Oke, terus kemudian mempercepat gitu. Jadi mempercepat itu segala sesuatunya, kalau memang itu urgent dan market udah butuh, itu memang harus dikasih jalur paling cepat gitu. Jadi kalau misalkan, ini kira-kira marketnya udah butuh banget nih, dan kita udah butuh revenue tambahan, dan ini udah pasti banget dapat. Jadi minta tolong dong yang produk ini dikasih line untuk kemudian dikasih jalur untuk dia cepat-cepat bisa dirilis ke market gitu. Dan kemudian yang terakhir itu memanfaatkan. Jadi ini salah satu strategi juga kalau misalkan ternyata salesnya udah turun, itu kapan dia harus muncul gitu. Kapan kemudian produk-produk yang bisa menyelamatkan salesnya lagi. Misal kayak tempat kami, itu kemarin pas pandemi, lockdown gitu, sekarang juga ini dekat juga di Bangka Belitung kalau kemudian terjadi PPKM lagi. Karena outlet nggak bisa buka, otomatis dan ini turun gitu. Cuma kita ada siapkan beberapa alternatif untuk salah satunya produk kemasan itu. Jadi produk kemasan memang nggak kita seriusin benar-benar gitu, tapi kita ada siapkan itu untuk alternatif anak-anak yang kemudian anak-anak karyawan kami yang nggak bisa kerja di outlet karena outlet nggak ada orangnya, nggak ada tamunya, dan cuma dine-in, omsetnya juga dikit, biar tetap optimal, akhirnya kita nanti akan berdayakan ke produk kemasan. Jadi mau jor-joran nanti kemudian di online, kalau memang ini udah fix nanti PPKM akan hinggap di Bangka Belitung. Kalau di Jawa Bali kemungkinan banyak pebisnis kuliner yang udah mulai mikirin itu lagi. Gitu. Walaupun trennya udah turun ya, karena dine-in udah banyak. Karena pada faktanya memang dine-in nggak bisa ngalahin omset online-nya gitu, nggak bisa ngalahin gitu. Jadi itu 70% sendiri porsinya. Jadi ini adalah salah satu alternatif yang coba kita pilih gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir, kalau ternyata memang nggak achieve di market fit-nya, ide ini memang pertama harus dianalisis gitu, salahnya di mana, orangnya apa, itu harus segera benerin gitu. Yang jelas harus tahu salahnya apa, itu penting banget. Kadang kita tahu, kadang lupa nanyain gitu ke subjek yang kita mintain untuk ngecek produk ini gitu. Ini nggak enak mas produknya gitu. Nggak, kurangnya apa Bu? Apa ya kurangnya? Itu memang harus digali benar-benar kalau ini produk kurangnya apa gitu. Bahkan kita perlu pancing-pancing gitu. Ini ya Bu ya, nyelilit ya. Ini ya rempahnya ya gitu. Kalau misalkan rasanya keasinan ya Bu, itu memang benar-benar kita harus ada cost di sana gitu. Jadi biaya tumbal lah ibaratnya gitu. Karena mau nggak mau proses R&D itu adalah proses investasi kita di masa depan. Jadi untuk para pemegang dana memang harus dipahami betul-betul bahwa jangan pelit-pelit amat, tapi juga jangan boros-boros amat gitu. Untuk idenya ini benar-benar kapan harus diinvest, kapan kemudian harus direm gitu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah ngedesain ulang. Jadi proses habis analisis jangan ngedesain ulang, benernya gimana gitu. Yang terakhir adalah mengkaji. Jadi habis desain ulang, direnungin lagi bahwa ini produknya
benar-benar pas apa belum, terus kemudian baru dirilis ke market lagi, diuji lagi, dan seterusnya. Proses itu berlangsung secara terus-menerus gitu. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini adalah salah satu plot yang bisa memandu kita untuk proses atau ranah inovasi itu bagian mana aja gitu. Jadi pertama memang adalah di bagian core utama bisnis kita gitu. Kalau di bagian saya itu di bisnis kuliner gitu. Jadi di bisnis kuliner ya urusannya kemudian dengan bisnis di outlet itu memang inovasinya adalah anggaran utamanya ke sana gitu. Jadi dan fokusan kita lebih banyak ke situ. Jadi nggak salah prioritas juga. Kalau ternyata memang produknya yang utama ini, yang terutama kalau kami di bisnis rumah makan yang kita jual di outlet dan belum ada inovasinya, kita juga perlu panik gitu. Oh jangan-jangan kita yang lalai nih gitu. Kalau nggak ada ide-ide baru. Makanya sekarang riset gudeg, terus kemudian riset menu yang lain yang kemudian itu akan jadi menu andalan kita ke depannya, itu kita prioritaskan daripada gitu. Nah, di produk serupa ini yang tadi yang tak sampaikan bahwa produk serupanya ini yang kami kategorikan adalah produk kemasan. Produk kemasan sebenarnya model bisnisnya akan dijual berantai gitu ya, retail. Beda dengan bisnis model outlet. Nah, jadi di retail ini kita mengkategorikannya serupa. Jadi nggak terlalu prioritas banget. Kalau memang di utama udah selesai, baru kita nanti anggarin untuk di produk yang serupa. Gitu. Karena memang masih relate dengan kita. Dan bahkan yang ketiga, gitu, yang memang benar-benar murni berbeda. Gitu, murni berbeda. Jadi kalau yang murni berbeda ini berbeda banget gitu. Jadi duitnya duit kita, gitu, duit kita. Nah, tapi kita benar-benar putar duitnya di tempat yang lain. Kita ada sih itu owner kita ngebuka channel bisnisnya bisnis trading, bisnis trading mata uang. Jadi masukin sono gitu. Jadi duit kita yang kemudian misal kita ada anggaran cash, sisa profit itu sekitar 100 juta gitu misalnya. 100 juta yang kepake buat bagi-bagi hasil atau kemudian pakai buat investasi yang lain itu mungkin sisa 50 juta gitu. Sisa 50 jutanya itu kalau ditaruh di bank ya nggak kemana-mana di duitnya gitu. Paling cuman sama kayak inflasi doang imbal baliknya. Ini kita putar jadi trading. Nah tradingnya ini kebetulan memang ada sistemnya MLM. Jadi ada multi level yang sistemnya matahari gitu loh kalau teman-teman tahu. Jadi kalau misalnya kita nambah klien juga yang kemudian ikut di situ, ya udah nanti ada poinnya nambah. Nah, duit kita diputerin ke sono. Diputerin ke sono supaya nanti naik. Tapi itu nggak jadi porsinya kita banget. Jadi benar-benar sambil ketawa-tawa lah gitu kita mainin duit itu. Tuh, oke. Nah, silakan Mbak dilanjut. Nah, oke. Nah, ini adalah satu bentuk referensi ya. Jadi nggak mutlak harus seperti itu persentase fokusan dari tenaga, biaya, ataupun sumber daya yang teman-teman punya. Jadi di utama itu referensi dari buku ini itu adalah 70% alokasi sumber dayanya. Terus kemudian di tengah yang serupa itu 20%, yang beda itu 10%, kira-kira seperti itu. Tapi untuk produk yang memang baru tumbuh banget, memang bagian utama bisa sampai 90% alokasi duitnya yang buat ngembangin. Atau alokasi SDM-nya yang buat ngembangin itu bisa sampai 90%. Serupanya mungkin 10%, berbedanya barangkali nggak ada, gitu, nggak ada duduk. Nah, tapi lama-lama memang harus dipikirin. Karena sekali lagi, proses R&D itu mikirin masa depan. Dan masa depan kita nggak tahu benar-benar apa yang terjadi. Nah, sejadi-jadinya di masa depan, paling nggak kita udah perkirain lah. Gitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah gede, kalau memang dia memang mau survive, biasanya udah mikirin ini. Gitu. Nah, di slide selanjutnya, ini ada contoh sederhana. Mbak, lanjut. Nah, ini adalah grafik ke kanan itu waktu, ke atas itu nilai, value-nya ya, gitu. Jadi di horizon 1 itu bisnis intinya, gitu. Makin lama, bisnisnya nanti akan ngincer ke bisnis yang lagi berkembang, gitu. Lagi berkembang yang mirip-mirip dengan dia. Dan bisa jadi nanti kalau bisnisnya dia udah nggak relate dengan pasar, dia akan mengerjakan bisnis baru. Yang benar-benar baru banget. Tuh. Kayak sekarang kita tahu produknya Thai Airways, kalau teman-teman tahu, itu bisnis airline bangkrut di Thailand. Itu maskapai terkenal lah gitu. Sekarang jualan roti goreng dan roti gorengnya sukses. Dan itu udah dipikirin banget ternyata sama mereka.
bahwa oh ini kalau ternyata kita nggak survive, kita jualan roti goreng, gajinya sama, gila kan, gitu, gajinya sama. Terus kemudian kayak kita lihat bisnis-bisnis yang di bawah deh, ada contohnya. Itu yang di bawah kita contoh, Facebook ya, gitu. Facebook ini kan awalnya di awal-awal dia di 3 tahun pertama, sekitar 3 tahun pertama sampai 5 tahun ini dia akan fokus ke ekosistem. Itu bahkan udah masuk ke rencana kerja Facebook 10 tahun. Gitu. Terus kemudian dia nanti akan ngincar ke produk gitu. Produknya ada macam-macam, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Messenger, ada mulai nanti ngincar ke video. Kalau sekarang bahkan videonya Facebook sama YouTube udah head to head. Di sana konten kreator benar-benar sekarang di Facebook dibayar luar biasa gede. Banyak banget yang kemudian konten-konten gak penting yang nonton banyak, luar biasa gitu. Nah, terus kemudian yang fiturnya lagi, dia akan gerak ke bagian AI, terus kemudian bagian konektivitas, termasuk mata uang gitu. Libra yang kemudian dia kembangkan itu mengembangkan konektivitas yang nanti sebenarnya incerannya masih di kisaran 10 tahun gitu, dan teknologi VR dan AR gitu. Jadi ekosistem Facebook itu udah mikirin sejauh itu, dan itu sudah mulai dianggarkan. Makanya ketika nanti pergeseran waktu, mereka udah siap untuk bertarung. Nah, gitu. Oke, yang terakhir, Mbak. Yang terakhir banget, jadi ujung-ujungnya teman-teman semua, masalah R&D itu adalah berkaitan dengan investasi. Itu investasi, duit gitu ya. Duit yang kemudian diinvestkan ke sesuatu yang bisa menjadi mesin uang selanjutnya. Yang mana itu nanti harus dicatat kemajuannya masing-masing bibit gitu ya. Masing-masing bibit atau masing-masing anak usaha itu dari R&D itu yang nanti akan hasilin duit. Kira-kira yang mana yang mau maju nih? Saya invest ke 5 anak misalnya. Misalnya 5 anak produk kami. Misal si anak A nanti kerja bagian ayam. Terus si anak B nanti kerja bagian trading. Anak C kerja di bagian produk kemasan. Itu kan kita invest ngeluarin duit gitu. Ngeluarin duit buat mereka supaya tumbuh yang nanti bisa menggantikan revenue stream atau kemudian sumber pendapatan kita di masa depan. Gitu. Karena walaupun bisnis Spotlight ini bertahan lama, tapi tetap aja kita cuma pandemi kayak gini, gelombangnya 2-3 kali 4 kali, kita juga nggak tahu gitu bakal bener sebenarnya berapa. Itu yang dikira cuma sekali selesai, ternyata di babak belur juga itu yang di Jakarta. Dan kami pun juga babak belur dulu di gelombang pertama. Di gelombang kedua ini kita juga masih deg-degan benar-benar bisa ngadepin apa enggak gitu. Walaupun strateginya udah kita atur sedemikian rupa. Setelah itu kita kaji, kalau misalkan ternyata dia masih dibutuhin market, tapi produknya belum perfect, ya kemudian harus ditambahin gitu, tambahin. Nah, tapi kalau kemudian nggak sesuai dengan market, ya akhirnya dibuang atau dikeluarin dari list gitu. Nah, itu kebijakan manajemen yang simple banget dari buku ini yang ngejelasin tentang bagaimana R&D itu bekerja, dan kurang lebih sebagian besarnya kita kami pakai di Breko Manajemen sebagai acuan. Siapa tahu teman-teman kemudian juga sebentar. Ya, Ibu ya. Nah, jadi kami pun juga pakai ini sebagai acuan bahwa setiap uang itu harus di-manage, setiap ide juga harus di-manage, setiap kebutuhan masa depan juga harus di-manage. Jadi siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih materi saya hari ini. Ini lebih banyak sharing buku dan kemudian sharing pengalaman. Siapa tahu teman-teman bisa bikin lebih baik. Oke, saya kembalikan ke Mbak Ara. Oke, keren banget materinya, Mas Hamdan. Makasih banyak. Kalau aku pengen memperlihatkan diri, aku spotlight apapun ya. Pertanyaan macam apa ini? Oke, teman-teman, tadi udah dipaparkan ya sama Mas Hamdan tentang R&D yang ya kalau buat aku pribadi yang bukan anak teknik industri ya, karena Mas Hamdan anak teknik industri, materi yang cukup berat, tapi insya Allah aku yakin teman-teman bisa menyerapnya ya. Nah, untuk sesi pendalamannya kita akan ada tanya jawab nih teman-teman sampai mungkin sekitar jam 9 gitu. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan boleh unmute atau boleh juga di chat ya teman-teman. Kalau misalnya sekiranya ada yang belum paham, mau ditanyakan ulang atau kayak pengen kepo lebih banyak. Halo Kayla. Bisa.
Iya Kayla. Bisa Mohon maaf ya. teman-teman tanyakan di chat. Iya nggak apa-apa Mas Hamdan. Ya silakan teman. Kalau sebelumnya belum ada, mungkin aku mau nanya dulu ya sama Hamdan ya. Belum ada yang resen kan ya ini? Oke. Hamdan tadi kan ngomongin tentang riset and development itu ternyata emang butuh investasi tersendiri gitu ya. Nah, gimana nih dengan Rumah Cendekia Boyolali yang notabene gitu kan, kita ditopang pakai uang kas yang tentu saja modalnya itu terbatas. Perlu nggak sih buat kita buat nyari investasi atau investor gitu dan itu bakal membebani enggak sih, karena kan kita jatuhnya sebenarnya bukan usaha ya, karena pengurusnya akan ganti per tahun kayak gitu. Dan apakah itu ketika kita nyari investor, apakah juga aku sendiri gitu sebagai perwakilan organisasi menjadi bimbang gitu, apakah kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik apa enggak gitu. Oke, makasih ya pertanyaannya Ara. Jadi kalau pengalamanku juga di NGO dulu di rumah kepemimpinan itu sebenarnya ada bentuk kerjasama yang itu bisa bentuknya semacam dana riset itu atau dana hibah yang itu yang dijual gagasan yang teman-teman punya gitu. Nanti endingnya bisa dibagi hasil dari produk itu yang kemudian terjual, atau juga produk yang bahkan nggak ada produk yang nggak selesai pun juga banyak yang kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa ngelibat, kalau misalkan di dalam nggak ada dana, karena ujungnya tetap dana sumbangan gitu. Jadi karena kalaupun tidak ada itu bentuknya pun juga semacam sukarela dari ini ya anggotanya juga sih ya Raya. Nah, jadi kalau aku saran, kalau Rumah Cendekia Boyolali barangkali bisa menggait lembaga yang barangkali visinya sama gitu. Kan produk teman-teman punya tujuan ya gitu. Ini produk buat apa? Dananya buat apa gitu. Kalau misalkan fokusnya ke lembaga pendidikan, banyak banget sebenarnya investor-investor yang geraknya di pendidikan gitu, yang kemudian mereka melek juga bagian-bagian kayak gitu terkait dengan bisnisnya kerjanya kayak gimana. Jadi bisa disepakati gitu. Misal kalian mau bikin kaos gitu, kaos ini nanti duitnya buat ini gitu. Kalau misalkan berkenan, berarti kan yang ditawarin beneficiaries atau kebermanfaatannya. Nggak perlu bagi hasil dalam bentuk duit. Yang jelas teman-teman transparan aja. Ini dari duit ini kebermanfaatnya buat sekian orang gitu. Itu bahkan lebih valuable sih daripada bagi hasilnya bentuk duit gitu. Iya benar. Aku hampir lupa karena mungkin udah lama nggak jadi mahasiswa ya. Jadi aku hampir lupa kalau ada dana hibah ya kan, ada dana volunteer gitu kan sebenarnya banyak ya. Ya udah teman-teman kita akan coba kejar itu ya setelah R&D kita kelar. Iya. Ya PKM gitu ya. Bisa banget juga masuk ke PKM-nya teman-teman. Kalau sekarang lebih enak loh. Kalau kenal dengan beberapa pebisnis yang sebenarnya nggak konser ke profit oriented itu emang nyari sebenarnya ranah-ranah yang mungkin mereka bisa eksis. Mereka menunjukkan eksistensi mereka gitu sebagai seorang pebisnis, duitnya banyak gitu. Terus kemudian mereka bingung kemudian ini biar bermanfaat gimana sih gitu. Nah, tapi kan passionnya masing-masing ya orang-orang kayak gitu. Yang maksudnya duitnya sisa-sisa gitu loh. Itu passionnya masing-masing. Ada passionnya hobi kendaraan, ada yang passionnya hobi peliharaan, ada yang olahraga. Jadi nah tinggal dicari yang memang passionnya ke pendidikan. Biasanya mau-mau aja tuh ngasih. Gitu. Barangkali paling dia minta nama yayasannya dia muncul di kegiatannya teman-teman gitu juga bisa. Punya solution aja. Gak apa-apa, yang penting gak muncul di stempel kaosnya gitu kan. Oke. Itu makasih ya, itu membuka insight. Iya sih bener juga ya, nanti bisa disiapin proposal buat pengajuan hibahnya ya. Iya. Oke. Dari teman-teman apakah ada pertanyaan lagi atau enggak? Ada pesan ini dari Ratna. Aku ada Mbak, tapi mau minta tips, kata Ratna. Sebelumnya, selamat malam Mas. Aku udah kayak penyiar radio ya, di sini putar lagu ya teman-teman. Saya mau minta tips. Gimana sih Mas caranya buat kita yakin untuk eksekusi di bagian, aku agak susah nih, bentar ya. Oke. Selamat malam Mas, saya mau minta tips gimana sih
Mas, caranya buat kita yakin untuk eksekusi di bagian adakan tadi. Dalam tanda kutip adakan. Soalnya misal kalau mau bisnis kecil-kecilan yang modalnya mepet, pasti ragu-ragu karena takut gagal atau nggak sukses, atau takut uangnya terbuang sia-sia gitu. Jadinya malah nggak terwujud. Menurutku bagian dalam tanda kutip meyakinkan diri ini lumayan sulit untuk diatasi saat ini, apalagi masih newbie. Hehehe. Gimana Hamdan? Oke, makasih ya Mbak. Siapa namanya? Ratna. Mbak Ratna. Oh iya. Ini yang live. Jadi kalau di Bella itu sinyalnya tuh gitulah Hamdan. Oh, nggak apa-apa ya, tak jawab ya. Keluar nanti masuk. Sampai kali. Nggak apa-apa karena kita recording, jadi nanti bisa ditonton ulang. Oke, siap. Oke, jadi kalau misalkan di bagian pengadaan ide tadi, sebenarnya teman-teman, yaitu salah satu hukumnya brainstorming itu nggak boleh ada judgement di ide apapun dari siapapun. Jadi idenya itu nggak boleh di judgement dulu sebelum diuji. Jadi sah-sah aja. Makanya sebenarnya nggak ada ide yang salah. Nah, buat teman-teman yang kemudian kurang pede terhadap idenya, sebenarnya yang salah nggak pedenya itu, gitu. Karena ide itu memang gimana ya, natural ya, gitu. Natural, nggak bisa dibilang salah, nggak bisa dibilang benar juga. Kalau memang barangkali gini, pemahaman ide yang saya punya, gitu, bahwa ide ini nggak cocok di sini, barangkali memang bukan ide yang salah, tempatnya aja yang salah, gitu. Bisa jadi benernya di tempat lain, gitu. Nah, saya dulu dinasihatin sama dosen saya ketika ikut PKM, gitu, program kreativitas mahasiswa itu loh. Nah, jadi kalian itu jangan lama-lama bikin produk sampai perfect, sampai kemudian kalian puas banget di sana, gitu. Nyatanya sebenarnya market gak butuh puas-puas banget, tapi perbaikannya berkala. Jadi bikin aja dulu satu yang itu benar-benar semampunya kita, gitu, semampunya kita. Nanti habis itu direvisi lagi, salahnya gimana, bikin lagi. Jadi prosesnya memang nggak ada saintifiknya, nggak ada saintifik memang harus pakai metode ini, pakai metode ini, enggak. Semakin banyak kita iterasi, semakin banyak peluang kita untuk memperbaiki. Jadi kalau bikin satu, oh ini model satu nih, gitu. Terus habis itu, oke ini kurang pas ya ini, udah bikin lagi aja di model 2, gitu. Terus nanti di model 3 dan seterusnya. Dan bahkan bikin model itu bisa pakai barang bekas loh teman-teman semua. Saya pernah bikin dulu zaman mahasiswa ya, alat sedot air liur anak dokter gigi yang portable. Itu saya dulu bikin pakai kardus untuk yang pertama, untuk bikin mock-up-nya. Jadi memang benar-benar murni barang bekas semua. Gitu. Nah, baru tuh saya bawa ke orang yang bisa bikin. Mas, bikin kayak gini bisa Mas? Bisa nggak Mas? Tapi nanti bahannya dari ini, nanti bentuknya kayak gini, tapi paling nggak bentuknya kayak gini Mas. Gitu. Itu benar-benar kayak kardus saya potong-potong, tak bikin bentuk kotak, terus tak kasih sekat-sekat. Gitu. Intinya cuma memudahkan Mas yang ngerti, yang tukang bikin ini apa yang saya mau gitu. Nah, dan itu pun bahkan ya, kalaupun teman-teman sulit duitnya, kalau teman-teman bisa meyakinkan pasarnya ada, udah nanti bayar ngutang pasti boleh. Saya pun gitu dulu. Saya ngutang dulu bener gitu. Jadi Mas ini bayarnya nanti ya kalau duitnya udah cair. Mau dibikinin dia, gitu, mau dibikinin dan ternyata produknya laku. Jadi baru saya bayar gitu. Saya lebihin dikit lah gitu. Tanda terima kasih gitu. Bukan riba ya gitu. Tanda terima kasih aja karena masih mau diutangi, mau ngebantuin kami gitu. Gitu. Ketukang sablon itu pun kalau teman-teman punya desain yang bagus, pasti mereka mau ngebantuin. Asal teman-teman memang bisa ngejelasin kalau memang produknya ini marketnya ada Mas, ini butuh kayak gini. Jadi saya ngutang dulu bentar ya gitu. Ini nanti saya report penjualan saya berapa nanti buat bayar utangnya Mas. Orang pasti kalau orang transparan siapa yang nggak mau gitu, duit sama-sama duit hanya tinggal waktunya aja kan, nggak delay gitu sih. Ya, jadi itu bisa terjawab nggak Ratna? Kalau ada tanggapan boleh ya Ratna. Jadi udah dijelasin Mas Hamdan tadi, mulai aja, jalan dulu aja gitu, dan nggak ada ide yang salah, dicoba. Dan tadi kan ada hipotesa tadi ya, Hamdan juga udah bilang ya. Iya benar. Ya jadi nggak masalah juga buat ada hipotesa, itu nggak ada yang salah. Mungkin cuma tempatnya, momennya, waktu yang salah, biasa Bestari. Oke. Iya. Ratna, terjawab Mas, terima kasih. Soalnya aku anak matematika, terbiasa mikir resiko dari suatu ide katanya, makanya sering parno sendiri. Wah, berarti mungkin Ratna perlu temenan sama anak Visipol. Oh enggak ya? Iya benar.
Gak Iris sih? high return Ratna ya gitu. Jadi makin beresiko makin gede sebenarnya peluang returnnya. Itu salah satu prinsip bisnis ya, dan ya semakin beresiko Iya. semakin. Ya Ratna, auto nyari temen anak Visipol sama teknik industri Ratna. Oke, ada teman-teman apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Ratna udah ya berarti ya. Dari teman-teman apakah ada yang lagi yang mau ditanyakan atau ada lagi yang mau ditanggapi? Udah ada Nawang, alhamdulillah. Oke. Ya Ratna, kamu PDKT baik-baik sama Nawang ya. Di hari ini izin rapat. Oke, kalau udah nggak ada, mungkin kita bisa masuk ke sesi closing statement ya. Karena aku minta waktunya Hamdan 45, udah lebih. Makasih banyak. Udah dimintanya dadak ya kan tadi malam jam Oh ya, 10. maaf ya. Enggak, aku yang minta maaf. Udah dimintanya Ya, nggak ada 24 jam gitu kan. Mau. Silakan Hamdan closing statement buat kita semua. ya oke. Terima kasih teman-teman semua. Itu materi seadanya banget, tapi karena dari buku itu memang mengubah perspektif saya, jadi saya bisa ngebawain buku itu dengan apa ya, dengan isi yang inti gitu. Karena memang kalau misalkan teman-teman sempat gitu bisa cari di Gramet dulu pas diskon kalau nggak salah, dan corporate startup itu harga 160-an, tapi benar-benar worth it banget kalau teman-teman mau untuk itu. Versi online-nya kayak juga ada, jadi teman-teman bisa nyari itu, dan itu rata-rata panduan untuk para bisnis yang baru ataupun bisnis yang lama masih relate banget dengan kondisi sekarang. Nah, teruntuk untuk teman-teman yang sekarang fokusnya ke R&D, intinya sebenarnya teman-teman jangan ngejudge suatu ide teman-teman itu lemah gitu. Jangan sampai kemudian market yang nolak gitu. Jadi itu salah satu prinsip teman-teman. Jadi jangan sampai kemudian itu dilanggar. Kalau dilanggar teman-teman pusing sendiri nanti. Dan kayak rasanya harusnya research dan development, penelitian dan pengembangan rasanya nggak berkembang gitu. Jadi jangan sampai kemudian teman-teman ngejudge itu. Dan cari aja sebanyak-banyaknya list yang pengen teman-teman kembangin. Bahkan dari sistem, dari operation, dari orangnya bahkan, atau kemudian dari bahan. Itu bisa teman-teman list di situ juga. Jadi pengembangan itu sangat unlimited banget, dan kerja R&D itu tuh benar-benar timeless lah ya gitu, sampai benar-benar sampai kapanpun nggak ada batas waktu yang benar-benar pasti. Jadi itu bahkan bisa dibilang nyawa keduanya perusahaan itu di R&D. Jadi teman-teman harusnya berbangga banget ada di posisi ini. Nah, jadi pesan saya ini di R&D semangat gitu, karena itu kayak melahirkan seorang anak yang mau perjuangannya luar biasa banget. Jadi teman-teman memang harus mentalnya mental orang tua gitu. Nggak boleh ngejudge, nggak boleh apa lagi ya, nggak boleh marah kalau idenya ditolak, atau kemudian nggak boleh nyesel kalau ternyata nggak diterima market. Nah, terus kemudian juga harus optimis kalau ini masih bisa dikembangin dan seterusnya. Itu adalah satu optimisme tim R&D. Itu aja dari saya. Mungkin ada banyak salahnya. Kalau ada lebihnya silakan diambil gitu, yang salah jangan. Oke, makasih ya. Terima kasih banyak Kang, dan lebihnya ini keunyuan Kayla. Kata Faris, makasih juga. Kata Ratna juga di kolom chat banyak banget nih ucapan terima kasih buat Mas Hamdan. Makasih udah gabung sama kita sama-sama ya. malam hari ini. Semoga nanti bisa ngisi-ngisi lagi, dan mungkin kita akan banyak tanya-tanya nih ke Mas Hamdan ke depannya buat jadi mentor kita gitu kan. Ya. Ditembusinya langsung. Terus tembak ternyata. iya, kemarin tadi Dita juga langsung gitu Inta. Kalau langsung kan nggak bisa nolak ya. Oke. Terus kamu sejak lama kan. Makasih banyak buat makasih banyak sekali lagi buat Hamdan. Salam buat Kayla dan Vida. Halo Kayla, halo Vida. Semoga nanti ke depannya Baby Shop bukan cuma rencana dan nama ya gitu, tapi bisa menyusul Warning dan Warjo gitu kan, untuk membuka cabang di mana-mana. Amin. Oke, ya udah gitu aja dari Mas Hamdan. Mungkin boleh diperkenankan untuk melanjutkan kesibukannya buat Mas Hamdan. Makasih banyak. Say hi buat Mas Hamdan.